Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di kebaktian minggu pagi yang luar biasa ini. Dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini, mari kita datang menghampiri hadiratnya Tuhan. Siapkan hati kita pagi hari ini Tuhan, untuk mendapat menerima lawatan Tuhan di pagi yang luar biasa ini dalam kasih anugerahnya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku
Bapak, sungguh kami bersyukur pada pagi yang luar biasa ini Tuhan. Oleh anugerah-Mu kembali kami boleh masuk dalam bait-Mu. Layakan kami menghampiri tata hadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi pagi hari ini, menjamah setiap umat-Mu di mana saja berada pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri yang beracara dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan. Lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan, menyembuhkan Tuhan, memulihkan, memberi kekuatan bagi kami untuk berjalan terus dalam anugerah-Mu sampai garis akhir. Kami percaya Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, semuanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang siap diberkati berkata amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Haleluya. Pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu dimanapun berada, kita sama-sama naikkan sebuah kerinduan bagi bangsa kita. Kita serukan kepada Tuhan biar shalom-Nya turun. Kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak ancaman kesehatan maupun ekonomi, membuat kadang-kadang kita gentar. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa, yang telah menang atas maut. Biarlah kita seru bagi bangsa ini, salam bagi Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Haleluya, doa buat damai. Doa buat damai di Indonesia. Ini kerinduan kami Tuhan. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom.
Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Dia setia di sepanjang hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan setiap hati kami menjadi tanah yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hatimu pagi hari ini Tuhan. Meneguhkan, menguatkan, menghibur, memberi pertolongan, memberi pengharapan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. terima kasih Tuhan. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa Amin, amin. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Amin Tuhan. Engkau Haleluya. melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Besar setiamu. Terima kasih Tuhan.
nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan. Di pagi yang luar biasa ini kami boleh memuji dan meninggikan Allah di atas segala Allah. Agar Roh Kudus sempurnakan setiap pujian kami pagi hari ini. Membawa kesukacita melimpah setiap hati umat-Mu pagi hari ini. Dan tiba saat yang terindah bagi kami. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami persilakan Roh Kudus-Mu beracara pagi hari ini. Ajari setiap kami pagi hari ini Tuhan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Taruhkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Untuk mengajar sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mempersiapkan hidup kami Tuhan. Untuk menantikan kedatang-Mu yang kedua kali yang sungguh tidak lama lagi Tuhan. Roh Kudus kami persilakan Kau beracara dari pertengahan sampai selesainya Tuhan. Kiranya firman pagi hari ini menjadi sebuah jawaban bagi setiap umat pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan,
Yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Kau jamah, Kau beri kesembuhan, yang dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah begitu mengasihi kami. Allah yang telah mati dan bangkit bagi kami, dan Kau telah pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Kau berjanji akan kembali menjemput setiap kami umat-Mu yang siang malam menanti-nantikan Kau Tuhan. Tambahkan iman percaya kami Tuhan. Jika apabila Kau datang yang kedua kali, kami didapati setia dan beriman. Dan apabila kami dipanggil, kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan semua yang siap diberkati pagi hari ini berkata, amin. Tuhan memberkati. Selanjutnya, waktu selanjutnya saya sampai serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, baik ada di gereja maupun di rumah masing-masing, kita pada pagi hari masih bisa beribadah pada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kalau kita tahu dan kita semua pasti sudah seringkali mendengar bahwa akhir-akhir ini situasi kondisi zaman yang seperti ini, keadaan yang tidak menentu, banyak terjadi PHK di mana-mana, bahkan orang mau jualan pun jualannya sepi. Bahkan saya lihat juga ada suatu gambar itu yang menceritakan di rumah sang ayahnya dimarah-marahin sama istrinya, kamu tuh di rumah terus, keluar cari kerjaan apa gimana, kita mau makan apa, sampai di luar dimarah-marahin polisi, siapa yang suruh keluar, kamu harus masuk di rumah, gak boleh kemana-mana. Jadi serba bingung zaman sekarang ini. Tetapi kita mau belajar sama-sama pada saat pagi hari ini. Tema firman Tuhan adalah jalanku bukanlah jalanmu. Ya, kadang pada saat kita dihadapkan dengan situasi yang sepertinya terjepit, nggak tahu jalan keluar, kita mungkin sering kali bertanya-tanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Ya, tetapi kita mau belajar sama-sama dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya. Kita tidak tahu apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang jadi rancangan Tuhan, tetapi Alkitab menyatakan bahwa jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, kata firman Tuhan. Ya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan daripada jalan kita, rancangannya. Suatu saat saya pernah mendengar kisah, ya memang kisah ini ada di akhir-akhir ini. Seorang driver ojek online, ya, dia seorang driver, dia wanita, dia mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, anaknya berumur 6 tahun dan 4 tahun. Ya, sudah setahun dia meninggal oleh suaminya. Jadi sehingga dia single parent harus mengurusi anaknya dengan berbekal sebuah motor, juga handphonenya. Dia akhirnya mendaftarkan sebagai driver ojek online. Nah, pada saat zaman sekarang ini banyak karena virus ini, COVID ini, sehingga pendapatannya dia pun tidak ada. Dalam hari itu, sehingga suatu hari dia hanya mendapatkan 1 kali orderan, karena dia nggak bisa meninggalkan lama-lama kedua anaknya itu. Dia hanya mendapatkan 1 kali orderan, hingga malam pun tiba. Dia bingung, aku hanya punya uang 10.000, padahal anak-anakku ini 2 baru makan 1 kali, itu pun makan roti, belum makan apa-apa. Dia berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang berikan pelanggan, bagaimana caranya supaya saya ini bisa mendapatkan penghasilan. Ya, setelah selesai berdoa, HP-nya pun berbunyi, ada notif gitu ya, dan pesan masuk. Dia lihat ada pesanan, ya, ada pesanan yang meminta dia untuk membelikan makanan gitu ya di sebuah rumah makan. Dia pastikan, dia chat sama pelanggannya itu, ini nanti akan saya, ya pesannya sudah sesuai ya, nanti akan saya kirim gitu ya. Tetapi pelanggan itu katakan, iya Bu, pesanannya sudah sesuai, tetapi Ibu nggak usah kirim. Nanti yang Ibu pesankan itu untuk Ibu saja sekeluarga,
Wah, dia merasa, wah ini ada secerca harapan. Uang 10.000-nya itu dia buat beli bensin, dia belikan bensin, setelah itu dia langsung menuju ke rumah makan itu. Tetapi apa yang terjadi? Sampai di rumah makan itu ternyata rumah makannya sudah tutup, sudah sepi. Nah, setelah sepi, dia kontak pelanggannya yang tadi pesan itu. Maaf Mbak, ini rumah makannya sudah tutup. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencari rumah makan yang lain? Pelanggannya katakan, wah kalau ibu mencari rumah makan yang lain, berarti kan ini saya cancel, nanti saya pesan lagi, belum tentu ibu yang dapat. Ya udah bagaimana ini? Ya udah si ibu ini katakan, ya udah Mbak cancel aja nggak apa-apa. Mungkin ini bukan rezeki saya, bukan berkat saya gitu kata ibu itu. Dan akhirnya singkat cerita sama pelanggan customer itu tadi akhirnya di cancel. Pemberitahuannya pun masuk bahwa orderannya di cancel. Dan ibu ini begitu tahu di cancel, dia langsung berlutut menangis sejadi-jadinya. Tuhan, dia tanya, Tuhan mengapa engkau biarkan ini terjadi? Padahal tadi rasanya sudah ada harapan. Padahal rasanya nanti malam ini sudah ada sesuatu yang bisa dimakan oleh dia dan anak-anaknya yang dari siang hanya makan roti 1 cuil. Seolah-olah harapannya sirna. Dia menangis sejadi-jadinya, dia menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? 5 menit kemudian HP-nya terdengar lagi ada notif, ada pesan masuk gitu ya. Dia sebelum dia buka, dia katakan dalam hati, ini kalau misalkan pesanan ini makanan, saya sudah nggak ada duit lagi untuk memesannya, saya akan cancel. Tetapi kalau misalkan ini ada orang yang minta diantar pulang, yang searah dengan rumah saya, ya semoga begitu. Itu akan saya terima dan saya antarkan, saya dapat uang untuk makan saya dan anak-anak. Dan setelah dia lihat pesannya, ternyata pesan itu tertulis bahwa Anda mendapatkan gopay senilai Rp100.000. Dia lihat, dia dapatkan dari mana? Dia lihat, oh ini dari pelanggan yang tadi yang meng-cancel makanannya karena warungnya sudah tutup. Dia katakan kepada pelanggan itu, Mbak nggak salah ngisi nih. Mbaknya balas, enggak Bu, itu memang berkat buat ibu. Ya biarlah ibu yang pakai. Di saat itulah ibu ini bersyukur pada Tuhan. Ya, yang tadinya 5 menit yang lalu dia menangis sejadi-jadinya menyalahkan Tuhan, tetapi akhirnya dia mendapatkan 100.000 itu buat dia dan anak-anaknya bisa menikmati makan malam hari itu. Jadi terkadang keadaan yang kita alami kadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kita mungkin merasa ini sudah lumayan, ini mungkin ini sudah jalan Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan, oh enggak nak, ini bukan jalanmu, ditutup lagi. Tuhan kasih jalan yang lebih baik. Seperti tadi driver ojek online, dia merasa wah ini makanan ini buat saya sama anak-anak, tetapi tutup warungnya. Dan akhirnya Tuhan berikan yang lebih lagi, 100.000, mungkin bisa buat makan malam itu, sisanya masih bisa buat makan keesokan harinya. Ya, itu kadang jalan Tuhan tidak kita mengerti. Karena kehidupan ini ibarat kita itu berada di dalam sebuah mes atau labirin. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah lihat atau pernah mainkan sebuah labirin gitu ya, biasanya di majalah anak-anak itu ada labirin tuh kan, yang ada gambarnya, suruh cari, ayo coba cari jalan keluar dari arah sini, nanti ada kotak-kotak begitu, suruh lewat jalannya, nanti sampai menemukan jalan keluar. Itu rasanya kalau membuat itu, wah mudah sekali ya labirin itu. Coba kalau kita yang di dalam labirin itu, kita mungkin melangkah ke arah kiri, belok kanan, belok kiri, loh kok jalannya buntu, akhirnya balik lagi, kembali ke jalan mula lagi, terus oh ke arah kanan sekarang, ke arah kanan ada 2 cabangan lagi ke arah mana. Itu bagi kita yang menjalaninya tuh sepertinya, wah ini rumit ini, putar-putar di tempat, atau mungkin seringkali mengalami jalan buntu dan sebagainya. Ya, kehidupan itu ibarat labirin. Ya, kita mudah saat kita melihat dari atas. Tetapi pada saat kita memasuki labirin itu, kita melihat sebagaimana labirin itu kita kadang bingung mau lewat jalan mana, kita harus pilih jalan yang mana. Demikian dengan kehidupan kita. Saat kita menjalani kehidupan ini lewat beberapa jalan yang di perhadapan kita, ke kiri atau ke kanan, nanti di depan ada cabangan lagi,
Nanti suatu saat kita mengalami jalan buntu, suatu saat kita mengalami jalan kok rasanya kok kembali lagi ke tempat semula. Ya karena kita berada di dalam labirin itu. Tetapi Tuhan, Dia lihat dari atas. Dia tahu jalan mana yang terbaik buat kita, sehingga Tuhan yang akan arahkan jalannya itu. Karena itu firman Tuhan katakan, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi ini, demikiannya tingginya jalannya Tuhan yang tidak terselami. Tetapi kita semua percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik buat kita semuanya. Amin. Ya, seringkali kita nggak tahu. Seringkali kita mungkin seperti tadi, emosi kita dibuat naik turun seperti driver ojek tadi. Tetapi kita yakin, percaya bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Kita mau lihat contohnya. Ya, bagaimana seorang yang bernama Yusuf. Kita semua pasti tahu ceritanya tentang Yusuf ini. Yusuf, dia seorang pemuda pada saat usia 17 tahun. Dia berasal dari keluarga yang sangat disayangi oleh orang tuanya. Orang tuanya membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Dia berada di zona nyaman. Hingga suatu saat dia disuruh mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya, apa yang terjadi? Kakak-kakaknya iri, dia dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang kering. Setelah itu tidak berhenti di situ, dia dijual sebagai budak sampai di rumah Potifar. Sampai di rumah Potifar kelihatannya, wah ini sudah mulai menanjak, sudah dipercayakan ini dan itu oleh Potifar. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia mengalami fitnahan dari istri Potifar, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Masuk ke dalam penjara pun dia mengartikan juru minuman, mimpi juru minuman dan juru makanan. Tetapi apa yang terjadi? Dia dilupakan sampai 2 tahun. Dan sekitar kurang lebih 13 tahun lamanya Yusuf mengalami proses. Mungkin bagi kita yang membaca firman Tuhan dalam Kejadian, ya, kisahnya Yusuf, bagi kita, wah Yusuf ya biasa, kecil. Karena apa? Kita baca itu paling dalam hitungan hari, sehari, 2 hari, 3 hari kita tahu ceritanya. Tetapi pada saat Yusuf yang memasuki labirin itu, Yusuf yang mengalami proses itu, dia membutuhkan waktu 13 tahun sampai dia lepas dari prosesnya, sampai dia diangkat oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir. Proses yang sungguh lama, 13 tahun. Itu waktu yang dialami oleh Yusuf. Ya, tetapi kita tahu Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Yusuf tidak pernah ngomel. Yusuf tidak pernah menggerutu. Yusuf tidak pernah gerundel. Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tetapi Yusuf, dia tetap setia terhadap apa yang ditugaskan. Walaupun di rumah Potifar, sampai di dalam penjara pun sekalian, Yusuf tetap orang yang teguh, orang yang memiliki integritas. Dia tetap kuat, dia tetap teguh imannya, tidak goyah, tidak menyalahkan Tuhan. Dan bahkan kita tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan, Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi itu yang dikatakan oleh Yusuf. Yusuf tidak menyalahkan kakak-kakaknya. Yusuf tidak menyalahkan keadaan, kenapa ini semua terjadi seperti ini. Tetapi Yusuf katakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah merubah yang jahat itu dengan kebaikan. Yaitu untuk apa? Untuk memelihara kehidupan dari keluarga Yakub. Ya, keluarga besar Yakub, anak-anaknya semua sampai cucu-cucunya semua dipelihara Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Itulah yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jangan kita merasa putus asa. Jangan kita kehilangan harapan. Mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin, wah penghasilanku menurun. Yang dulunya setiap hari masuk kerja sekarang dibuat shift. Masuk kerja sebulan cuma 10 hari. Mungkin ada yang cuma 5 hari gajinya dipotong.
Padahal masih harus membayar ini, itu, dan sebagainya. Seakan-akan keuangan itu kurang. Tetapi kita yakin dan percaya, di saat-saat yang sulit inilah justru iman kita itu diuji. Firman Tuhan katakan, jadi pada saat kita sulit, dikatakan berbahagialah jika engkau ada dalam pencobaan, karena pencobaan itu akan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji terhadap iman kita, sehingga iman kita menjadi didewasakan di dalam Tuhan. Seperti halnya Yusuf, dia mengalami proses demi proses yang diberikan oleh Tuhan, dan Yusuf kuat untuk melalui itu semuanya. Karena kalau kita ingin menjadi sesuatu yang berharga, kita harus melewati proses. Bagaimana dengan sebuah tanah liat? Tanah liat yang gak ada gunanya, yang gak ada manfaatnya, yang diinjak-injak orang. Hanya sebuah lempung tanah liat. Tetapi pada saat tanah liat ini berada di tangan penjunan, di tangan orang yang mengerjakan, tanah liat ini ditempa. Ya mungkin tanah liat ini gak bisa ngomong, wah sakit, kenapa dipukul-pukul, dibentuk, habis itu dibakar, mengalami siksaan begitu ya, dibakar sakit. Tetapi saat semua proses itu berlalu, ya tanah liat, sebuah tanah liat ini akannya dipajang di sebuah tempat yang indah, menjadi sebuah porselen yang mahal harganya. Ya, karena apa? Proses itulah yang membuat kita berharga. Demikian dalam kehidupan kita. Akhir zaman ini adalah waktunya penampian. Saat inilah ada saatnya pengujian itu. Apakah kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, atau kita hanya ikut-ikutan saja menjadi orang Kristen? Kalau hanya sekedar Kristen-Kristen KTP, di akhir zaman ini mereka pasti akan murtad. Mereka akan meninggalkan Tuhan. Tetapi saat kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kondisi apapun yang menimpa kita saat ini, dan itu tidak hanya kita alami, semua orang yang ada di seluruh dunia ini pada akhir zaman ini semua mengalami masa-masa yang susah, masa-masa yang sukar. Tetapi kita yang berada di dalam Tuhan, kita akan tetap teguh berdiri. Kita tetap memiliki iman yang teguh. Ya, karena Tuhan sendiri akan membuat perbedaan. Kita lihat di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada suatu perbedaan. Orang yang beribadah, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan pelihara, amin. Tidak akan pernah dibiarkan. Firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius, Yesus sendiri yang mengatakan, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, karena semua itu akan diberikan oleh Bapamu. Hanya satu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, itulah janji firman Tuhan. Kita harus pegang teguh janji firman Tuhan. Jangan kita khawatir, jangan kita putus asa, jangan kita menyerah dengan keadaan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Kuncinya adalah satu, kita tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Ya, dalam segala keadaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bila kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi. Ya, mungkin kita sudah pernah mendengar ilustrasi ini. Ada seorang petani yang sudah usia, sudah renta begitu ya. Seorang petani ini memiliki seekor kuda putih yang cantik sekali. Nah, semua orang mengagumi kuda ini. Bahkan ada saudagar-saudagar yang menanyakan, wah ini kudanya bagus sekali, boleh nggak saya beli, saya tawar. Bahkan raja sendiri, dia kagum akan kuda ini, dia mau beli. Tetapi petani ini katakan, maaf Paduka Raja, kuda ini tidak saya beli, karena kuda ini tidak saya anggap ini hanya sebagai hewan, tetapi ini saya anggap sebagai keluarga saya sendiri. Saya nggak akan bisa jual kuda ini. Ya, akhirnya ya sudahlah, raja pun menyerah, nggak jadi beli ya. Tapi suatu ketika kuda ini hilang dari kandangnya.
Wah, semua orang di desa itu katakan, wah kamu ini bodoh. Kuda sudah ditawar sama raja dengan harga yang tinggi, kamu nggak kasih. Kalau kamu kasih kuda itu, kamu bisa memiliki harta yang banyak. Kamu bisa beli rumah, kamu bisa beli lahan, kamu bisa beli segalanya. Hidupmu di masa tuamu pasti kamu akan berkelimpahan, nggak akan kekurangan. Sekarang kudanya hilang, kamu nggak dapat apa-apa, syukur, kamu bodoh. Tetapi petani tua ini katakan, enggak. Saya tetap bersyukur. Memang kudanya tidak ada. Ya memang kudanya tidak ada di kandang. Tetapi kan kita nggak tahu. Ya, jadi petani itu tetap bersyukur. Dia tidak ngomel, dia tidak marah-marah. Ya, dan suatu ketika sekitar kurang lebih 15 hari kemudian, kuda ini kembali. Ternyata kuda ini masuk ke dalam hutan. Kuda ini kembali, dan tidak hanya kuda ini sendiri yang kembali. Dia mengajak kawanan kuda-kuda liar, sekitar 12 kuda liar, ikut kuda putih ini, kudanya petani ini. Dan penduduk di desa itu katakan, weh, ternyata petani ini bejo. Kudanya yang hilang tidak hilang, ternyata dia kembali, bahkan bawa 12 kuda. Wah, orang-orang desa itu ngomong, wah petani ini luar biasa ya, dia bejo, dia untung sekali ini. Tetapi petani tua itu katakan, enggak, ya memang ini kuda saya sudah kembali, dan dia membawa 12 kuda liar lainnya. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Kuda liar ini mulai dilatih oleh anaknya. Jadi petani ini punya anak satu-satunya anak tunggalnya itu, dia melatih kuda ini. Pada saat kuda liar ini dilatih, si anak petani ini terjatuh dari kuda dan kedua kakinya patah. Apa yang terjadi? Orang-orang desa itu kembali menyalahkan petani ini. Wah, ternyata kudamu ini bawa bencana. Kudamu ini bawa sial. Bukan berkat tapi kutuk. Kasihan anakmu satu-satunya, dia adalah tulang punggung. Sekarang gak bisa apa-apa, kedua kakinya patah. Kamu mau bergantung sama siapa? Kata warga desa itu. Tetapi petani tua ini tetap bersyukur. Dia katakan, ya memang anak saya kakinya patah. Ya sudah. Dan setelah beberapa hari, ada berita bahwa desa tersebut diserang oleh desa lain. Ya, rajanya mengatakan seluruh anak, semua yang punya anak laki-laki harus ikut wajib perang. Dan semua warga desa tersebut mereka, sedih, menangis sejadi-jadinya. Dia katakan kepada petani itu, wah kamu ini beruntung ya Pak Petani, anakmu cacat, gak bisa jalan, gak disuruh perang, gak disuruh wajib perang. Sedangkan anak-anakku semuanya harus ikut pergi perang. Padahal peperangan itu dengan kondisi yang saat itu, dia lihat bahwa musuh itu lebih hebat. Jadi kemungkinan anak-anak mereka kembali itu sangat kecil. Jadi pada saat mereka penduduk desa melepaskan anak-anak mereka, mungkin mereka melepaskan untuk yang terakhir kalinya. Dan kemungkinan besar anak-anak mereka tidak akan kembali lagi karena mati di medan peperangan. Dia katakan kepada petani ini, kamu bersyukur banget. Walaupun anakmu cacat, kamu masih bisa memeluk anakmu. Kamu masih bisa ketemu sama anakmu. Ya, kadang itulah yang terjadi dengan kondisi kita. Pada saat mungkin kita diberkati Tuhan, orang-orang sekitar, luar biasa ya. Pada saat kita mungkin mengalami masalah, pada saat kita mengalami proses, mungkin orang-orang sekitar kita mulai menyalahkan, wah kamu ini mungkin kurang setia, kamu dikutuk Tuhan, kamu ini mungkin menghadapi masalah apa, gitu ya. Tetapi biarlah kita mau tetap satu kuncinya bersyukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap bersyukur pada Tuhan. Jangan kita menyalahkan keadaan, jangan kita menyalahkan situasi kondisi yang terjadi. Tapi kita tetap bersyukur. Karena di dalam bersyukur itulah ada kekuatan kita. Karena kita tahu bahwa setiap hal, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah lembar demi lembar kehidupan kita. Kalau ibarat kehidupan ini ibarat sebuah buku ya. Dari awal cover depan itu adalah pertama kali kita lahir. Kita isi, kita menjalani lembar demi lembar dalam buku itu. Kita tidak tahu ya lembar apa yang ada di halaman-halaman berikutnya.
Ya, dan cover terakhir adalah pada saat kematian kita kelak. Kita nggak tahu, tetapi kita tahu bahwa Tuhan dialah yang menulis setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita kelak. Karena itu firman Tuhan tadi katakan, janganlah kamu khawatir. Kita lihat sama-sama. Ya, ayat yang terakhir di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Sebab itu janganlah engkau khawatir akan hari esok. Ya, hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari ini cukup sehari ini. Kita bersyukur, kita nikmati kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Ya, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita semuanya. Tuhanlah Dia akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melewati masalah-masalah, melewati badai demi badai yang saat ini melanda seluruh dunia. Tetapi kita punya Yesus, kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, minggu lalu Bapak Tian mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ya. Dan minggu ini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Tetapi yang pasti, jalan Tuhan, rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bila firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menguatkan kita semuanya, terutama Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang mengalami masalah demi masalah, mungkin masalah keluarga, masalah bisnis, masalah ekonomi, masalah pekerjaan. Jangan kita khawatir, jangan kita putus asa. Kita masih punya Yesus, Dia yang akan senantiasa membela kita. Ya, saya akan akhiri khotbah pada saat pagi hari ini dengan sebuah lagu. Biarlah lagu yang kita akan dengarkan bersama ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, boleh menguatkan kita bahwa jalan Tuhan hari esok tiada aku tahu, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan memegang hari esok itu. Amin. Haleluya. Pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua
namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ya, puji Tuhan, kiranya lagu yang sudah kita dengarkan bersama menjadi berkat, menjadi kekuatan buat kita semuanya di dalam menjalani hari esok bersama dengan Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat firman pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa jalan-Mu Tuhan bukanlah jalan kami, rancangan-Mu bukanlah rancangan kami Tuhan. Pada saat kami menjalaninya Tuhan, mungkin kami merasa seakan-akan jalan depan kami buntu. Kami merasa seakan-akan kami hanya berputar-putar Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa pada saat Engkau yang mempunyai hidup ini, Engkau yang melihat dari atas terhadap labirin hidup kami Tuhan, Engkau yang tahu jalan keluar yang harus kami lalui Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengikuti, untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pada saat Engkau mengizinkan proses demi proses terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, hingga pada suatu saat Tuhan kami tahu bahwa hasil ending terakhir Tuhan, bahwa kami akan mendapatkan suatu kebahagiaan, rancangan penuh damai sejahtera, hidup penuh dengan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Jamah kami Tuhan, pimpin kami untuk kami tidak mengalami kelemahan Tuhan di dalam iman harap kasih kami kepadamu Tuhan, tetapi semakin hari semakin dikuatkan di dalam-Mu Tuhan. Biarlah pengharapan kami itu seperti sauh, seperti jangkar yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir-Mu ya Tuhan, sehingga sauh itu tetap kokoh, tetap kuat, sehingga kapal kami Tuhan, walaupun badai yang menggoncang itu begitu luar biasa, tetapi kapal kami tidak goyah sedetik pun Tuhan, karena sauh kami, pengharapan kami di dalam-Mu adalah pengharapan yang sangat luar biasa, sangat-sangat kuat Tuhan. Tambahkan iman kami kepadamu Tuhan, di dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan. Berkati kami semua Yesus, sedang jemaat-Mu Tuhan dimanapun kami berada, baik yang ada di gereja saat ini maupun di rumah masing-masing yang mendengarkan via online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, masalah demi masalah, persoalan demi persoalan Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus kami sanggup melewati segala badai yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan bila Roh Kudus-Mu yang terus memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, sehingga bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada pagi hari kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah
baik puji-pujian maupun firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan pengumuman buat kita semuanya, besok hari Kamis kita ada doa malam. Bagi yang bisa datang, silahkan datang jam 7. Karena kenapa saya tidak liburkan doa malam? Ya biarlah kita doa ini menjadi kekuatan buat kita, walaupun gak banyak orangnya, tapi kita bisa berkumpul sama-sama. Doa itu adalah kekuatan kita. Ya, bagi yang gak bisa, nanti kami usahakan akan ada via live ya pada saat doa malam itu, entah pakai aplikasi Zoom atau pakai YouTube, nanti kami akan informasikan ya. Jadi besok Kamis kita akan sama-sama doa malam jam 7 di tempat ini sampai dengan selesainya. Dan untuk kegiatan yang lainnya masih tetap diliburkan sampai ada pemberitahuan dari pemerintah selanjutnya. Ya demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi dan berkati hamba-hamba bisa melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, juga petugas LCD, petugas multimedia, semuanya yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami semuanya, sehingga pelayanan kami semakin menjadi berkat dan berkenan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga setiap jemaat-Mu dimanapun berada, baik di gereja maupun di rumah-rumah masing-masing. Biar Tuhan juga memberkati kami Tuhan dalam apapun yang kami lakukan, kerjakan. Bila apa yang dalam setiap kami kerjakan boleh berhasil Tuhan, dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Bila Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan, bila penyertaan-Mu tetap terus turun atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sudah berhiburan yang lemah Tuhan kuatkan, ada masalah beban berat Tuhan yang akan berikan jalan keluar pada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga tetap serahkan Tuhan Bapak Ibu Gembala, tapi kekuatan, kesehatan, pemulihan baru Tuhan, bersama-sama kami kembali melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap serahkan juga bangsa negara kami Tuhan. Biarlah mohon belas kasihan-Mu Tuhan turun atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang terjadi saat ini Tuhan, wabah-wabah penyakit yang membuat berbagai macam masalah Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah hukum, masalah politik, dan semua yang terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan Tuhan, lalukan semuanya Tuhan, wabah-wabah virus COVID ini ya Tuhan, dari Indonesia dan dari seluruh dunia ya Tuhan, sehingga kami umat-Mu boleh kembali dengan tenang, boleh beribadah bersama-sama kembali Tuhan, untuk menghampiri bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat untuk pemerintahan yang ada di dalam mengatasi masalah-masalah terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Juga buat para petugas tim medis, para dokter, perawat, semua Tuhan, mereka yang saat ini sedang berjuang melawan virus ya Tuhan, mereka yang berjuang untuk mengobati para pasien Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kekuatan yang ekstra daripada-Mu Tuhan, Kau limpah-limpahkan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan khususnya kota Semarang ini Tuhan, tetap menjagai, melindungi kota kami ini Tuhan, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak bukan di hadapan-Mu Tuhan, buat suasana aman, tenang dan damai melindungi masyarakat di kota Semarang ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan tutup ibadah kami dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan selalu menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan kita akan selamanya tinggal bersama Tuhan di surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom.